Ayo kita baca ayat keempat. Fawailul lil musallin. Kabinasan meraja napunai mai gaya tau pasumpajang. Alladzina hum an salatihim sahun. Pasumpajang ia tak kalupai oleh disumpajang. Alladzina hum yura'un. Pasumpajang iana menanro maelok ni irita. Maelok ni irita pasumpajang. Dan nia wayam naun al maun. Dan nia de namaelo matulungan ni agaga magunan. Sini guru menjelaskan langsung ayat keempat dengan ayat kelima dalam satu penjelasan. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Pacalan napunai pasumpajange nareko lan ruwale nami kedo. Lila nami membaca nade nacue atinna. Uwaina de naisengi alena masumpajang. Laingi nabugau lan ruwalena. Laitoi nanawanawai atinna. Tak kalupai lila sumpajanna. Pacalan napunai pasumpajangi. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang mendirikan sholat. Pacalan napunai pasumpajangi, kecelakaan besar bagi orang-orang yang mendirikan sholat. Saya ulang sekali lagi, pacalan napunai pasumpajangi, kecelakaan besar bagi orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa orang-orang sholat celaka? Bukankah sholat adalah perintah Tuhan yang wajib ditunaikan atau didirikan oleh hamba-hambanya yang beriman? Tapi kenapa masih celaka? Nareko lanro alena mikedu. Kenapa mereka celaka? Nareko lanro alena mikedu. Karena hanya tubuhnya saja yang bergerak. Nareko lanro alena mikedu. Karena hanya tubuhnya saja yang bergerak. Nareko lanro alena mikedo, karena hanya tubuhnya saja yang bergerak. Lila nami membaca nade acue atinna. Hanya lidahnya saja yang membaca, tetapi tidak ditegaskan dengan hatinya. Lila nami membaca nade acue atinna. Hanya lidahnya saja yang membaca, tapi tidak mengikut hatinya. Maksudnya tidak mengikut hatinya itu, bacaannya itu hanya sampai di lidah saja. Hanya sampai di lidah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tapi tidak, hatinya itu tidak meresapi atau merenungi apa sesungguhnya
arti atau makna kalimat yang dibaca. Misalnya ketika dibaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dia di setiap sujud kita Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, wa bihamdi, dan segala pujian baginya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu hanya lidahnya saja yang eh, mengucapkan atau membaca kalimat itu. Tapi hatinya tidak ikut membaca atau tidak ikut meresapi makna dari kalimat itu. Waina dek naisangi alena masumpanya. Waina dek naisangi alena masumpanya. Laingi nabugau lan roalena laitoi nanawanawai atinna. Takkalupai rilal sumpajana. Lilana mima baca ada cue atinna. Waina karena dia naisangi alena masumpanya. Dia tidak tahu dirinya sholat. Dia tidak memahami bagaimana jiwa itu sholat. Alena itu artinya dirinya. Tapi di sini yang dimaksud oleh Buddha bukan hanya tubuh jasmani kita, tangan membawa ruku, menopang, sujud, kepala eh, bersujud di titik paling rendah, tetapi rohnya atau jiwanya itu tidak ikut sholat. Waina dan naisangi alena masumpanya, karena dia tidak tahu bagaimana caranya sholat. Waina dan naisangi alena masumpanya, karena dia tidak tahu bagaimana caranya sholat. Waina dan naisangi alena masumpanya, karena dia tidak tahu bagaimana caranya sholat. Laingina bugau lan rualena laitoi nanawanawai atinna. Lain yang dilakukan oleh anggota tubuhnya, lain juga yang diingat oleh hatinya. Lain nabugau lan rualena laitoi nanawanawai atinna. Apa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya, lain juga yang diingat oleh hatinya atau jiwanya. Lain yang diperbuat oleh anggota tubuhnya, lain juga yang diingat oleh hatinya atau jiwanya. Tak kalupan bilal sepajatnya. Dia lupa di dalam sholat. Inilah yang dijanjikan kecelakaan besar bagi orang-orang yang sholat. Dia tidak tahu bagaimana sholat. Dia tidak tahu dirinya sholat. Mereka tidak tahu. Jadi yang mereka sholat itu ya hanya sekedar tidak lebih dari bacaan dan gerakan saja.
tidak lebih dari bacaan dan gerakan saja. Tapi jiwanya, hatinya itu tidak meresapi setiap bacaan, setiap makna dari gerakan sholat. Misalnya, biasa kalau lagi sholat di sini siang-siang misalnya ada jemuran, Allahu Akbar. Oh, tiba-tiba ingat cuaca mau hujan, ada jemuran. Nah, kayak begitu begitu maksudnya. Beberapa ada sebagian ulama yang menekankan bahwa kita perlu khusyuk setidaknya di beberapa tempat. Perlu khusyuk betul-betul mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala setidaknya di beberapa tempat. Yang pertama apa? Apa? Yang pertama saat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa? Yang kedua saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tiba-tiba ingat jemuran, maka yang kalian sembah itu jemuran. Atau mungkin ada aroma makanan yang tercium tiba-tiba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, kayaknya makanan enak ini. Menyembah makanan itu. Nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Tiba-tiba ada aroma makanan terhembus. Wah, iya karena berdua ya makan enak kayaknya sebentar. Itu maka yang disembah itu jadi makanan. Itu yang kedua. Yang pertama saat takbiratul ihram, kemudian yang kedua saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian saat yang ketiga saat membaca tasyahud. At-tahiyatul mubarakatuh lillah, salawatut thayyibatun lillah. Assalamu alaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa asyhadu an la ilaha illallah. Setidaknya di tiga situasi ini minimal itu kita harus betul-betul dalam kondisi yang khusyuk. Kalau di dalam eh, rukun agama kita ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima berhaji bagi yang mampu. Kenapa sholat ditetapkan sebagai tiang agama? As-sholatu bunaduddin. Kenapa sholat ditetapkan sebagai tiang agama? Ada yang tahu? Sholat ditetapkan sebagai tiang agama karena sholat mencakup 4 rukun yang lainnya. Mencakup 4 rukun yang lainnya. Kemudian sholat juga ada tiangnya. Apa tiangnya? Apa tiangnya sholat? Jika as-sholatu imaduddin wa fa imadus sholat apa? Hah? Ada yang ingat? Sudah pernah saya kasih tahu. Wa imadus sholat al-khusyu'u. Khusyuk. Jadi kalau sholat tidak khusyuk, ya, boleh dikata sia-sia itu sholat. As-salatu imaduddin wa imadus sholati al-khusyu'u.
Wa alamatu khusyu'is shalah apa? Nah, ingat? Hmm? Wa alamatu khusyu'is shalah khusyu'ul jawarih. Tanda apa? Jika sholat adalah tiangnya agama, maka kekhusyuan adalah tiangnya sholat. Dan tanda khusyuknya sholat adalah khusyukul jawarih, tenangnya berbagai anggota tubuh. Sedikit-sedikit Allahu Akbar sambil itu kan tidak tenang namanya. Itu tanda bahwa sholat kita khusyuk. Apalagi kalau nyamuk gigit ya abaikan misalnya. Kalau orang khusyuk itu tidak terasa itu gigitan nyamuk. Hah? Salatu imaduddin wa imadus salati al-khusyuk wa alamatu khusyuk is-salat khusyukul jawab atau khusyukul jawab, tenangnya anggota tubuh. Kalau ada yang sholat tidak tenang anggota tubuhnya, waspada. Jangan sampai termasuk orang-orang yang sholat tapi tetap celaka, tetap cilaka. Kemudian ayat selanjutnya ayat ke-6. Alladzina hum yura'un. Sebelumnya. Nah, tadi itu ayat 4 sama ayat 5 sekalian. Guru tak menjelaskan di sini langsung ayat 4 dengan ayat 5. Nah, kemudian tadi saya ingatkan lagi tata cara garuk dalam sholat. Ada yang masih ingat? Ada dibilang menggaruk kecil, menggaruk besar. Bagaimana caranya? Hmm? Kalau menurut Imam Syafi'i, 3 gerakan besar di dalam satu rukun, maka itu membatalkan sholat. Harus diulang sholatnya. 3 gerakan besar berturut-turut itu membatalkan dalam satu rukun sholat, itu membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Bagaimana caranya menggaruk? Yang mana itu gerakan besar dalam sholat? Misalnya sementara bersedekap, imam membaca bacaan imam lumayan panjang. Ada nyamuk yang gigit kita ada di dekat telinga. Ada nyamuk yang gigit. Sementara imam ini belum masih panjang kayaknya bacanya. Cara garuknya, mana cara garuknya? Kita ini yang cara garuk kecil ini, standar dulu ini. Ini meskipun digaruk sampai lecet ini, tetap hitungannya satu. Sampai lecet ya. Terserah mau garuk sampai lecet sampai berdarah ya, tetap hitungannya satu gerakan. Tapi kalau gerakannya begini
Satu, dua, tiga. Nah, sudah tiga. Itu dalam sholat syafi'i sudah harus mengulangi sholat. Sudah batal sholat harus diulang. Perhatikan itu ya. Benar. Itu dalam satu rukun. Jadi kalau misalnya 3 kali begini, tunggu sampai selesai satu rukun, baru bisa diputihkan 3 gerakan tadi. Misalnya ruku, nah setelah ruku berdiri, nah bisa lagi 3 kali. Tiap satu gerakan atau satu rukun sholat itu diperhatikan benar. Biasa masih ada yang saya lihat cara menggaruknya anarkis, goyang semua batang kalenya. Waspada. Itulah gunanya kita belajar. Nah, karena sudah tahu maka eh, mulai malam ini semua sudah harus menunjukkan bagaimana tanda khusyuknya sholat. Tapi pahamnya semua? Insya Allah akan kita lanjut lagi minggu depan.